Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Risma Dwi Anggraini. Di sini saya sebagai tim pemerintah penutup. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini saya akan menyampaikan argumen terkait mosi yang telah diberikan. Mosi, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait glorifikasi. Glorifikasi merupakan suatu hal atau perbuatan yang melebih-lebihkan atau mengunggulkan sesuatu. Di sini kita lebih berfokus terhadap karir spesialis. Di masyarakat sendiri masih banyak dari masyarakat yang berpikiran bahwa mereka harus berlomba-lomba dan harus mencapai titel spesialis. Padahal dengan adanya pemikiran hal tersebut, maka cenderung akan menurunkan keberanian atau menurunkan kepercayaan diri mereka sendiri. Spesialis merupakan sesuatu hal yang tidak harus kita capai, karena setiap orang mempunyai kompetensinya masing-masing. Jika nantinya kita tidak mempunyai titel spesialis, maka kita juga bisa bersaing dengan mereka, bisa bersaing di ranah pekerjaan maupun dalam hal lainnya. Nah, di sini terkait karir spesialis, banyak hal yang harus menjadi pertimbangan apabila dari masyarakat ingin mengambil spesialis ini. Karena banyak sekali hal-hal yang harus mereka korbankan, mulai dari waktu, biaya, pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut itulah yang harus menjadi dasaran mereka apakah mereka yakin mengambil karir spesialis atau tidak. Nah, di sini memang dengan adanya karir spesialis, maka secara tidak langsung bisa meningkatkan pengetahuan mereka. Tetapi yang harus ditekankan adalah kita tidak harus mencari pengetahuan dengan berpendidikan entah itu di universitas dan lain-lain, tapi kita bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki dari berbagai aspek kehidupan. Contohnya kita belajar secara mandiri, secara otodidak dan lain-lain. Nah, dengan adanya mindset yang tetap terkait pemikiran bahwa seseorang harus mempunyai karir spesialis untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, maka hal tersebut akan menjadikan mereka sendiri yang tidak percaya diri apabila mereka ingin melamar pekerjaan. Contohnya, mereka tidak percaya bahwa mereka bakal diterima di perusahaan apabila mereka tidak memiliki titel. Nah, hal tersebutlah yang harus dihilangkan dari masyarakat. Oleh karena itu, dari kami tidak menyetujui adanya glorifikasi terhadap karir spesialis, karena hal itu sangat berdampak pada individu dan berdampak luas bagi masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh seseorang yang mereka tidak memiliki kemampuan, tidak menempuh studi di bidang, contohnya di bidang ekonomi, tetapi mereka mampu untuk mengembangkan bisnisnya bahkan hingga di mancanegara. Selain itu ada juga dokter umum, di mana dokter umum ini memiliki kemampuan yang lebih general daripada dokter spesialis. Nah, hal itulah yang harus menjadi dasar pemikiran dari masyarakat bahwa spesialis ini tidak harus menjadi sesuatu hal yang harus benar-benar dituju atau berlomba-lomba terhadap hal tersebut. Nah, dengan tidak adanya glorifikasi karir spesialis, maka dari masyarakat pastinya akan mampu mengembangkan dirinya sendiri. Mindset dari masyarakat pasti akan lebih berpikiran luas. Mereka akan lebih percaya diri terhadap semua hal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya sebagai pembicara kedua tim pemerintah penutup akan menyampaikan argumentasi dan asumsi dari menanggapi video dari tim pemerintah penutup. Yang pertama, asumsi
membahas karir spesialis menjadi opsi terbaik ketimbang yang lain, tapi melihat dinamika masyarakat terkait karir spesialis yang membawa kesulitan dalam bekerja. Yang dimaksudkan dalam artian kita tidak harus membahas karir spesialis karena di dunia yang sekarang ini banyak keahlian-keahlian yang tidak harus didapatkan dalam mengambil karir spesialis. Ya, contoh dalam artiannya yaitu banyak kejadian seperti orang yang bukan dari ekonomi, bukan jurusan ekonomi dapat memasarkan suatu produk dan bahkan sampai melejit. Itu contoh pengusaha-pengusaha yang terjadi di zaman abad ke-21 ini. Yang kedua, Mosi menyesali glorifikasi karir spesial. Semua harus memilih jenjang karir spesialis. Nah, itu tadi disebutkan kepada tim oposisi bahwa seharusnya itu tidak perlu, karena ya yang saya sebutkan dari awal tadi bahwa kita tidak harus langsung memilih karir spesialis untuk jenjang berikutnya, karena selain kita memerlukan dana yang lebih banyak dan merupakan kalau kita nanti salah ambil jalan dan tidak efektif, takutnya akan berdampak buruk bagi kita sendiri dan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, generalis memiliki peran penting untuk menambah skill dalam masyarakat, yaitu contohnya misal kita itu berada di pekerjaan yang mengharuskan kita di lapangan, namun ada kejadian yang harus mengharuskan kita mau tidak mau kita harus memasarkan suatu produk dan itu bukan di ranahnya kita. Nah, generalisasi ini dapat membantu kita jika kita dihadapi dengan masalah-masalah tersebut, yaitu jadi kita bisa fleksibel dalam pekerjaan apa yang kita hadapi di kemudian hari nanti. Lalu argumen dari pembicara kedua tim pemerintah penutup yaitu glorifikasi tipe karya yang seperti ini yang ditentukan di Mosi itu menghilangkan esensi manusia untuk memiliki kebebasan dalam bertahan hidup, memilih jalan hidup. Karena jika semua dinamika masyarakat menganggap karir spesialisasi menjadi prioritas, akan kesulitan bahwa nanti kita dihadapi suatu pilihan yang sulit ketika spesialis tersebut tidak berkembang dan berinovasi di dalam jangka waktu misal 10 tahun, 20 tahun ke depan. Alangkah kemungkinan terburuk yang terjadi adalah mau tidak mau kita akan kehilangan pekerjaan spesialis tersebut dalam waktu sekejap. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan dalam kurun waktu 20 hampir sampai 30 tahun ini dapat hilang sangat sekejap. Yang kedua, ekspektasi masyarakat jatuh kepada pilihan yang spesialis adalah pilihan yang paling tepat atau worth it untuk jangka panjang, atau bisa dibilang untuk investasi masa depan atau pengembalian dana yang kita keluarkan saat kita menempuh jenjang pendidikan. Nah, itu sangat tidak benar sekali. Apabila kalau emang itu terjadi dan kita sukses dan kita benar mengambil pilihan tersebut, ya mungkin itu memang bisa terjadi. Namun jika kita tidak sesuai harapan yang kita harapkan dan kita rencanakan, akan terjadi banyak problem-problem yang akan terjadi di masa mendatang. Dan yang ketiga, alternatif untuk mereka bertahan hidup karena kapital mereka yang miliki terbatas dan akhirnya generalis lah yang menjadi solusi untuk mereka beradaptasi di segala kondisi yang mengharuskan masyarakat memilih karir spesialisasi di jenjang berikutnya. Dalam artian generalis lebih praktis, lebih fleksibel, dan banyak hal baru yang kita dapatkan jika kita memilihkan tidak mengglorifikasi karir spesialis, namun kita akan menggeneralisasikan di lingkungan masyarakat, yaitu kita akan lebih fleksibel, lebih banyak hal baru dan banyak skill-skill yang akan membantu kita di kemudian hari.
Sekian dari tim pemerintah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.